Nah kalau lagi Senin Kemis, ya makan aja. Jokowi ya ikut tetap ke restoran, tetap ke rumah makan, tapi nggak makan. Karena puasa. Di awal-awal 2014 dulu, saya masuk ke rumah makan Mak Syukur namanya. Karena saya sering bepergian Pak Jokowi makan di siang hari. Saya ke luar negeri ya, ke Thailand baru bulan pertama gitu. Kan 3 hari di sana, KTT ASEAN. Waktu makan siang gitu ya. Saya ke Australia kunjungan pertama ke negaraan ya. Tiba makan, di pesawat makan, jamuan kenegaraan makan. Nggak ada. Itu, nggak benar itu kalau puasa Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Talwal. Berawal dari sebuah postingan di lini masa Twitter atau lini masa X, lalu kemudian memancing perdebatan, lalu entah bagaimana arahnya sehingga kemudian perdebatan itu mengarah kepada Yusuf Mansur gitu. Sehingga kemudian terjadi adu argumen di sana, terjadi tanya jawab di sana, bagaimana kemudian Yusuf Mansur membahas Jokowi, yang membahas ibadah Jokowi, di mana Yusuf Mansur mengatakan bahwa Jokowi itu rutin puasa Senin Kemis, yang mana sebenarnya ini adalah ibadah pribadi dari seseorang, yang mana itu menurut saya sifatnya privasi gitu. Tidak mungkin seseorang tahu betul, tahu persis seseorang lain itu orang lain itu sebegitu rutinnya beribadah gitu, sehingga kemudian kita bahkan kalau saya tidak salah, ini ada ajaran di dalam Islam gitu, bahwa kita dilarang untuk terlalu memuji-muji ibadah seseorang gitu. Karena ini jatuhnya nanti riya gitu, dan membuat orang tersebut berbangga dengan ibadahnya gitu. Oke, terlepas dari itu semua, intinya di sini saya mau katakan bahwa Yusuf Mansur ini terlalu berlebih-lebihan dalam berbicara gitu. Terlalu berlebih-lebihan dalam kemudian memuji pemerintah gitu. Yang mana pernah saya katakan di salah satu konten saya bahwa Yusuf Mansur ini mungkin melakukan itu, berbuat seperti itu untuk kemudian mencari posisi atau mengamankan dirinya sendiri, yang mana kita ketahui bahwa Yusuf Mansur ini sudah tersandung banyak masalah gitu. Saya pikir bukti-bukti yang beredar, wawancara-wawancara dengan narasumber yang juga ikut menampilkan bukti-bukti di mana mereka ada di sana, bukti investasi dan segala macam. Lalu kemudian kita menampilkan statement-statement Yusuf Mansur yang mana dia berinvestasi di warung Stick and Stick, lalu kemudian kita menduga bahwa apakah mungkin dana-dana dari umat ini, baik itu sedekah, wakaf, investasi, itu kemudian mengarah ke satu arah gitu, yaitu bisnis-bisnis Yusuf Mansur atau investasi-investasi Yusuf Mansur, di mana Yusuf Mansur berinvestasi entah di warung Stick and Stick, entah yang katanya dia pernah memiliki klub sepak bola. Dimanapun itu, kami menduga bahwa jangan-jangan uang-uang dari jamaah ini, baik itu berupa sedekah, wakaf, maupun investasi, itu mengarah ke sana gitu. Karena seperti yang sering saya katakan bahwa kalau memang Yusuf Mansur, kita katakan bahwa dia berinvestasi atau dia membuka bisnis atau dia berbisnis, ini bisnis pribadi dia ya, seperti misalnya warung Stick and Stick, dia menggunakan dana pribadi. Pertanyaannya, seperti yang diajukan oleh Hotman Paris kepada Yusuf Mansur, dari mana Yusuf Mansur memiliki modal awal gitu? Dari mana Yusuf Mansur membangun fondasi bisnisnya sampai kemudian dia memiliki duit banyak sehingga kemudian dia bisa berinvestasi di warung Stick and Stick? Ini kemudian menjadi tanda tanya besar. Dan sampai hari ini, baik Yusuf Mansur maupun pihak warung Stick and Stick belum bisa menjawab pertanyaan itu. Dan kemudian kami melihat Yusuf Mansur terlalu sering memuji pemerintah gitu. Dan waktu itu dia memuji Jokowi ini ketika Jokowi berkuasa gitu. Artinya apa? Kami bisa menduga juga bahwa mungkin Jokowi ini selain mencari posisi juga mencari aman gitu. Dan sekarang Yusuf Mansur memuji Prabowo. Sebelumnya ketika pencalonan dia membela Ganjar Pranowo gitu. Artinya orang ini sudah terlalu sering memuji-muji pemerintah gitu. Malah makanya kemudian kami bisa menduga bahwa kemungkinan besar Yusuf Mansur melakukan ini untuk mencari aman. Yang mana bagi saya, dia mengatakan bahwa Jokowi ini puasa sunnah Senin Kemis, seperti Ngabalin mengatakan Jokowi ini puasa Daud. Dua-duanya omong kosong, yang katanya mereka ini adalah ulama gitu. Mari kita simak komentar-komentar di lini masa Twitter gitu. Tolong berikan, ini dia jawab ke akun @grok gitu. Tolong berikan informasi apakah Jokowi masih rajin sholat. Ini sebelumnya sudah ada komentar, tapi saya pikir saya potong di sini biar lebih ringkas teman-teman, langsung mengarah ke Yusuf Mansur. Di mana di sini tujuan saya adalah untuk memberitahu kepada teman-teman bahwa sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk percaya Yusuf Mansur gitu. Dia bertanya kepada @grok,
Tolong berikan informasi, apakah Jokowi masih rajin sholat 5 waktu tiap hari, puasa Senin Kamis, dan sholat tahajud tiap malam seperti yang pernah dikatakan oleh Yusuf Mansur? Thanks a lot in advance. Berdasarkan kesaksian Yusuf Mansur 2019, Jokowi rajin sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, dan tahajud sejak lama, termasuk sholat hajat hampir setiap hari. Ini jawabannya ya. Ia minta hal ini tak dipublikasikan. Tak ada info publik terbaru hingga 2025 yang membantah atau konfirmasi kelanjutannya karena bersifat pribadi. Bersifat pribadi tapi kok sampai ke kita ya. Apakah Yusuf Mansur pernah tinggal di rumah Jokowi untuk beberapa lama dan menyaksikan sendiri kehidupan ibadah Jokowi? Atau itu cuma jilatan Yusuf Mansur saja? Dia balas lagi ya. Bro, tidak ada bukti atau kesaksian publik bahwa Yusuf Mansur pernah tinggal di rumah Jokowi untuk waktu lama dan menyaksikan ibadahnya secara langsung. Klaimnya tahun 2019 tentang kebiasaan sholat dan puasa Jokowi didasarkan pada interaksi dekat dan cerita dari orang lain. Seperti penjaga masjid istana, banyak yang melihatnya sebagai bentuk dukungan politik, bukan pengamatan pribadi di rumah. Ya memang ini kan ibadah privasi orang gitu. Kesaksian Yusuf Mansur hanya berdasarkan kata orang. Kirain Yusuf Mansur hanya percaya kata Nabi dalam kurung hadis dan kata sahabat Nabi atau ulama Atsar. Ternyata juga percaya kata penjaga masjid dan tukang parkir. Ya, kesaksian Yusuf Mansur memang berdasarkan cerita dari orang dekat seperti penjaga masjid istana, bukan pengamatan langsung di rumah Jokowi. Ini muncul saat kampanye 2019, sering dilihat sebagai dukungan politik. Tak ada bukti ia tinggal lama di sana untuk verifikasi pribadi. Artinya apa? Maksud dari ini ya, saya mungkin menangkap begini, bahwa orang ini bertanya dan juga melemparkan kata-kata sarkas gitu, bahwa Yusuf Mansur ini kan ulama gitu. Yusuf Mansur ini dikenalnya sebagai ustadz gitu. Masa perkataan tukang parkir, penjaga masjid dia katakan di depan publik gitu. Dan orang-orang awam akan menangkap itu sebagai suatu fakta gitu, sebagai suatu kenyataan bahwa Jokowi ini rajin sholat, rajin puasa segala macam. Permasalahannya bukan pada Jokowinya rajin ibadah, teman-teman. Bukan. Ini tolong digarisbawahi. Permasalahannya adalah bagaimana bisa Yusuf Mansur begitu lancarnya berbicara, mengatakan ibadah orang a, i, u, ba, bi, bu, sementara dia tidak tinggal bersama. Dan seperti yang saya katakan bahwa Jokowi ini, Yusuf Mansur ini kok begitu intens sekali memuji pemerintah gitu. Dan jelas bahwa di tahun 2019 itu adalah Pilpres. Waktu itu Prabowo dan Jokowi berhadap-hadapan gitu. Dan secara jelas Yusuf Mansur mengatakan itu. Seandainya pun itu benar, Jokowi memang melakukan itu, tidak pantas seorang Yusuf Mansur membeberkan hal itu di depan layar kamera, teman-teman. Karena sekali lagi saya katakan, dia dikenal sebagai sosok seorang ustadz, bukan ustadz biasa, ustadz kaliber nasional, terkenal di mana-mana gitu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Yusuf Mansur ini sering mengeluarkan celotehan gitu. Mau jadi presiden lah, mau jadi inilah, itulah, segala macam gitu. Walaupun dia kemas dalam bentuk candaan, walaupun dia kemas dalam bentuk lelucon dan sekedar kata-kata, katanya, tapi ini terlalu sering diungkapkan. Dan pendekatan-pendekatannya itu lebih kental berbau politis, teman-teman. Berbau politis sekali. Dan juga perlu saya katakan di sini, teman-teman, bahwa Yusuf Mansur ini pernah juga maju sebagai calon anggota DPR gitu, melalui Partai Perindo waktu itu. Jadi jelas-jelas orang ini memang bukan lagi sekedar basa-basi dalam hal berpolitik, sudah jelas banget dia terjun di politik, teman-teman. Mari kita simak pernyataan Yusuf Mansur ketika mengatakan Jokowi itu puasa Senin Kamis, teman-teman. Dan juga kita akan menyaksikan bagaimana orang seperti Ngabalin yang juga mirip-mirip seperti Yusuf Mansur ini, dalam tanda kutip, yang katanya dikenal sebagai ustadz, tapi terlalu banyak statementnya yang kontroversi gitu. Mari kita simak statement Yusuf Mansur ini, teman-teman. Dalam pandangan Pak Ustadz, Pak Jokowi tingkat keislamannya diragukan atau bagus? Wah, bagus banget, Pak. Bagus banget. Dan saya juga tidak sedang berpilpres ini. Ini bertutur tentang kebaikan. Masya Allah, Pak. Ini seorang presiden yang sholat hajat untuk bangsanya, untuk negaranya. Itu salah satunya Pak Jokowi. Saya tahu banget loh, bener loh. Itu luar biasa, Pak. Puasanya juga itu dari dulu, bukan sekarang-sekarang aja. Ada teman saya yang menjadi pimpinan Darul Quran di Solo, itu teman lamanya beliau dari tahun 92 udah semobil tuh. Nah kalau lagi Senin Kemis, ya makan aja. Jokowi ya ikut tetap ke restoran, tetap ke rumah makan, tapi nggak makan, karena puasa. Di awal-awal 2014 dulu, saya masuk ke rumah makan Mak Syukur namanya di Sumatera Barat. Itu awal-awal Pilpres. Itu kan juga udah muncul begitu tuh, Jokowi PKI apa itu udah muncul kan zaman 2014 itu. Dia katakan sini rutin puasa Senin Kamis, bahkan sholat hajat buat negaranya. Yang mana ini dia berkata saya tahu betul gitu. Kata-katanya di situ saya tahu betul.
Artinya dia bisa memastikan, padahal berdasarkan komentar yang tadi kita bacakan sebelumnya, dia tidak pernah ke rumah atau menginap di rumah Jokowi gitu. Dia hanya mendengar dari katanya dan katanya gitu. Artinya apa? Dari pernyataan Yusuf Mansur ini kita bisa lihat bahwa orang ini, walaupun dia itu dalam tanda kutip mungkin kita bilang dia beromong kosong, tapi seolah-olah dia mengatakan itu dengan sangat yakin sekali. Saya mau menampilkan di sini bantahan dari Mahfud MD gitu. Walaupun Mahfud MD ini membantah pernyataan Ali Mukhtar Ngabalin yang mengatakan bahwa Yusuf Mansur Jokowi ini puasa Daud. Yang mana puasa Daud itu kita ketahui puasa selang-seling ya, hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa. Walaupun Mahfud MD ini membantah pernyataan Ali Mukhtar Ngabalin, tapi saya bisa kemudian menarik garis bahwa kemungkinan besar ini juga bisa kita katakan membantah pernyataan Yusuf Mansur gitu. Walaupun dengan tegas Mahfud MD mengatakan saya tidak tahu kalau puasa Senin Kamis, tapi kan kita bisa melihat bahwa Mahfud MD ini sebagai stafnya Jokowi, sebagai di perangkat kementerian di zaman pemerintahan Jokowi, kan tidak mungkin dalam setiap rapat yang atau pertemuan atau kegiatan apapun yang mana itu Mahfud MD bersama Jokowi itu tidak menemukan yang mana hari Kamis dan hari Senin. Bagi saya itu tidak mungkin. Kemungkinan besarnya akan sering bertemu dengan Senin dan Kamis gitu. Artinya di sini bahwa ini pun ikut terbantahkan. Pernyataan Yusuf Mansur ini ikut terbantahkan karena di pernyataan Mahfud MD dalam video ini mengatakan bahwa seolah-olah tidak pernah Jokowi itu dia temui dalam keadaan berpuasa, teman-teman. Di setiap kegiatan-kegiatan kenegaraan mereka gitu. Artinya kan tidak mungkin dalam setiap agenda mereka itu tidak menemui yang namanya hari Senin dan hari Kamis, teman-teman. Maksud saya seperti itu. Jadi walaupun ini Mahfud MD membantah pernyataan Ali Mukhtar Ngabalin, tapi bagi saya ini juga bisa dikaitkan dengan pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa Jokowi itu rutin puasa Senin Kamis. Seperti itu, teman-teman. Mari kita simak. Presiden Joko Widodo ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Puasa Senin, puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah taala melebihi seorang ulama dan Ali Mukhtar Ngabalin, apa pendapat Bapak dengan apa yang disampaikan Pak Ali Mukhtar? Iya, saya ngelihat ini. Bahkan ada katakannya sampai hari ini Presiden Jokowi itu per hari ini sudah puasa Daud selama 18 tahun. Puasa itu pasti salah. Oh ya? Karena puasa Daud itu artinya puasa seperti Bu Sinta Nuriyah itu puasa Daud. Sehari berpuasa, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, ya? terus selang-seling enggak putus bertahun-tahun. Nah, kalau penjelasan Pak Ngabalin itu salah. Karena saya sering bepergian Pak Jokowi makan di siang hari. Saya ke luar negeri ya, ke Thailand baru bulan pertama gitu. Kan 3 hari di sana, KTT ASEAN. Waktu makan siang gitu ya. Saya ke Australia kunjungan pertama ke negaraan ya. Tiba makan, di pesawat makan, jamuan kenegaraan makan, nggak ada. Itu nggak benar itu kalau puasa Daud. Pasti salah lah. Saya ke Kamboja juga makan tuh 3 hari berturut-turut. Makannya kan bersama. Pengalaman Bapak cukup banyak dengan satu Pak Jokowi, delegasi. Ya? Terakhir ke Malaysia kan disiarkan. Begitu tiba makan, besoknya makan lagi. Gimana puasa Daud? Atau mungkin maksudnya Pak Ngabalin ketika Pak Presiden di dalam negeri gitu, bukan di luar negeri. Enggak juga, Enggak kan juga. sering rapat. Kan sering di rapat-rapat sidang kabinet juga iya. ikut makan. Ya, artinya apa? Bahwa di sini Mahfud MD jelas-jelas mengatakan bahwa kan sering rapat gitu. Ketika kemudian seorang wartawan yang benarnya ini mencoba untuk kemudian mencari, menggali lebih dalam, di situ muncul kemudian pernyataan dari Mahfud MD. Kan dia bilang kalau mungkin di dalam negeri gitu, di luar negeri enggak. Lah kan sering rapat gitu, gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa di sini jelas-jelas Mahfud MD mengatakan saya tidak bisa jamin dengan puasa Senin Kamis. Yang dia bantah di sini puasa Daud. Tapi kan di sini saya mau katakan sekali lagi bahwa dalam pemerintahan Jokowi di mana Mahfud MD ini sebagai bawahan Jokowi yang sering ikut serta dalam rapat maupun pendelegasian di luar negeri pasti menemukan yang namanya hari Kamis dan hari Senin. Dan di situ pernyataan dari Mahfud MD seolah-olah kayak Jokowi tidak pernah puasa gitu. Tidak mungkin kan dia tidak menemui Jokowi dalam keadaan puasa kalau memang Jokowi ini rutin puasa Senin Kamis gitu. Artinya apa? Pernyataan Yusuf Mansur dan Ali Mukhtar Ngabalin ini jelas-jelas terbantahkan, teman-teman. Bahwa mereka ini hanya menjilat Jokowi gitu. Mereka ini hanya memuji-muji Jokowi untuk kemudian mendapatkan posisi, untuk mendapatkan baik itu posisi di pemerintahan maupun posisi aman dari masalah-masalah yang menerpa mereka gitu.
terlihat ketika kemudian Yusuf Mansur, saya fokusnya ke Yusuf Mansur karena Ali Muhtar Ngabalin teman-teman sudah tahu sendirilah di mana penguasa berdiri di situ dia menjilat gitu. Tapi kalau Yusuf Mansur ini masih agak malu-malu teman-teman, malu-malu kucing. Walaupun kalau kita lihat track recordnya, dia entah berapa kali memuji Jokowi. Lalu kemudian ketika Pilpres kemarin, Pilpres kemarin yang terbaru ini, ketika di situ calonnya ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo, dia begitu membela Ganjar Pranowo gitu. Ketika kemudian ada masalah dengan iklan kampanye azan di situ teman-teman, di situ dia mati-matian membela Ganjar gitu. Bahkan terjadi perdebatan di sana gitu. Lalu kemudian sekarang dia kemudian juga muncul statement-statementnya memuji Prabowo gitu. Artinya walaupun masih malu-malu kucing, tapi sudah banyak tertangkap kamera. Yusuf Mansur ini memuji pemerintah gitu. Sekali lagi saya katakan, entah dia mencari posisi atau mencari posisi aman, ini dua hal yang mirip-mirip gitu. Posisi aman dalam artian apa gitu. Sekarang kan Yusuf Mansur seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa sudah tersangkut banyak masalah gitu. Mulai dari masalah sedekahnya yang mulai dipertanyakan gitu. Mengalir kemana sedekah-sedekah yang disalurkan melalui Yusuf Mansur maupun lembaga dari PPPA Yusuf Mansur ini gitu. Disalurkan kemana? Karena sampai sekarang tidak betul-betul terlihat output yang signifikan dari PPPA ini teman-teman. Kemana sedekah-sedekah yang dikumpulkan Yusuf Mansur itu mengalir, saya tidak tahu menau, dan berdasarkan yang saya searching di Google, saya tidak terlalu melihat output dari sumbangan jamaah-jamaah ini yang ditarik melalui ceramah-ceramah Yusuf Mansur, di mana dulu di waktu lalu dia sering sekali tertangkap kamera menarik sedekah dari umat gitu. Ini mulai dipertanyakan. Yang kedua, kemudian kasus-kasus investasi yang menyeret nama Yusuf Mansur, misalnya investasi batubara, Hotel City, Umroh Merdeka, tabung tanah, Paitren, ini sudah kemudian bermasalah semua teman-teman. Dan korban-korban korban yang kami wawancarai sudah mulai bermunculan teman-teman. Bahkan Pak Darso sudah sering dihubungi. Beberapa waktu lalu Pak Darso kemudian dihubungi oleh sebuah perusahaan yang mana itu membangun sebuah Masjid Al-Mansur, di mana masjid tersebut kemudian sudah jadi, namun kemudian pihak yang membangun masjid tersebut sampai hari ini, sampai detik ini tidak dibayar. Hingga kemudian perusahaan tersebut bangkrut dan gulung tikar, hingga kemudian terjadi PHK kepada karyawan. Sehingga kemudian mereka bercerita bahwa menyesal bekerja sama dengan Yusuf Mansur karena ternyata orang ini tidak amanah teman-teman. Tidak main-main. Nilai yang belum dibayarkan itu 3 miliar teman-teman. Artinya apa? Memang Yusuf Mansur ini terlalu banyak tersangkut masalah duit. Kemana dia mau lari? Kemana dia mau lari? Saya rasa mungkin masih ada orang yang mau melindungi Yusuf Mansur ini gitu, yang juga mungkin masih mendapatkan manfaat di sana gitu. Tapi percayalah, suatu saat ini juga akan terbongkar gitu. Borok ini akan terbongkar gitu. Dan satu-satunya jalan bagi saya, dugaan saya, satu-satunya jalan Yusuf Mansur untuk kemudian mencari aman tidak lain dan tidak bukan adalah memuji pemerintah, memuji pihak yang berkuasa. Jadi sekali lagi saya mau katakan, tetap kita pantau kasus-kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur ini. Jangan sampai kemudian orang ini lolos dan ketawa ke TV, hahaha, kesana kemari, lalu kemudian kita dapati di beberapa tahun kemudian, di waktu-waktu mendatang, dia kemudian mulai membangun lagi bisnis-bisnisnya. Jadi jangan sampai itu terjadi teman-teman. Jangan sampai kemudian orang-orang kita, umat kita, masyarakat Indonesia itu kemudian terjatuh lagi di lubang yang sama. Hari-hari ini ekonomi kita makin sulit. Jangan lagi kemudian ada orang-orang seperti ini yang kemudian memanfaatkan agama, menjual ayat untuk kemudian kepentingan dirinya sendiri. Tetap suarakan untuk kemudian memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, memboikot Yusuf Mansur itu sendiri, dan memboikot warung Stick and Seek. Saya Arta Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paitren kau macet, bikin program Umroh Merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Mulia Vidi kau katot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris ternyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar stack.
Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program Moya Vidi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belannya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung tanah kok lungkat. Bikin program Moya Vidi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar. Umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step.